Perkenalkan, nama saya Fria Anju Memori Manalu, NPM 192100087. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu simulasi jaringan berbeda menggunakan router. Langsung saja, pengertian router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer menjadi jaringan yang lebih besar. Perangkat ini berguna untuk melakukan fungsi routing, yaitu mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan simulasi jaringan menggunakan router, yaitu pertama, buatlah dulu desain jaringan terlebih dahulu. Kedua, desain tersebut nantinya akan dihubungkan secara praktis menggunakan router. Setelah itu, kita masuk ke tahap pengaturan IP address bagi kedua jaringan tersebut. IP address ini memiliki peran yang penting karena sebagai alamat dari identitas jaringan yang kita buat nantinya. Tanpa memasukkan IP address, sebuah jaringan tidak akan bisa berjalan sebagaimanapun mestinya. Setelah proses pengetingan selesai dilakukan, maka akan didapat RTO alias Request Time Out. Hal ini wajar terjadi karena komputer masih memiliki subnet yang berbeda. Dan untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut, maka yang dibutuhkan adalah sebuah router. Fungsi router ini nantinya untuk menghubungkan kedua jaringan yang memiliki subnet berbeda. Setelah Anda memasukkan router pada desain jaringan yang ada, Anda melanjutkan tahap pada konfigurasi router. Caranya, klik 2 kali pada router, maka tab CU akan muncul. Setelah itu akan timbul kolom pertanyaan. Continue right to collaboration. Cukup klik no lalu enter. Selanjutnya Anda cukup mengikuti arus perintah yang diberikan pada jaringan tersebut. Baiklah, saya akan menunjukkan contoh gambar pada router yang saya jelaskan pada materi tadi. Oke, baiklah, saya akan berikan kepada teman saya dan akan dilanjutkan tentang fungsi router. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Setianingsi, NPM 190210084. Saya prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari fungsi router. Jadi, fungsi router ini memiliki 3 fungsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dari fungsi router. Jadi router ini memiliki beberapa fungsi yang memberikan kemudahan untuk kita. Nggak cuma bikin kegiatan berselancar internet kita jadi lebih mulus. Router juga menjadi penghubung 2 jaringan atau lebih. Selain fungsi router, lainnya adalah sebagai berikut. 1. Menghubungkan jaringan DSL. Router menjadi penghubung suatu jaringan lokal dengan jaringan DSL atau Digital Subscribe Line, atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kini pengguna tidak hanya menggunakan sambungan kabelan, tapi juga menggunakan teknologi wireless. Sedangkan fungsi router yang kedua adalah mengantarkan informasi. Router dapat mengantarkan atau mentransmisikan data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti jembatan jaringan atau bridge. Yang ketiga, menghubungkan jaringan. Seperti yang kamu ketahui, pada dasarnya router diketahui sebagai penghubung jaringan. Router memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, sehingga si pemakai dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Perlu diketahui juga kalau setiap router ini memiliki fasilitas, yaitu fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dan NAT atau Network Address Translator. Sedangkan untuk pengertian fasilitas DHCP sendiri ini merupakan layanan yang dapat mendistribusikan IP address lain kepada perangkat komputer. Sedangkan untuk pengertian NAT sendiri adalah merupakan fasilitas yang memungkinkan suatu alamat IP atau koneksi internet dapat dibagikan kepada alamat IP lain. Dengan mendapatkan alamat IP lain inilah
suatu perangkat dapat terhubung ke perangkat lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa fungsi router ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan simulasi paket tracer menghubungkan dua jaringan berbeda menggunakan router. Berikut langkah-langkahnya akan saya jelaskan di video. Baik, di sini saya akan membuat simulasi menghubungkan dua jaringan dengan router. Yang pertama, kita butuhkan dua buah router, kemudian komputer 2, kemudian kabelnya yaitu kabel cross. Oke, setelah kita hubungkan, kita beri IP pada PC 0 nya, itu 192.168.1.2, gateway nya 192.168.1.1. Kemudian pada PC ke 1 yaitu 172.10.10.2, 172.10.10.1. Itu subnet masknya otomatis ya. Kemudian pada router 0 kita klik CLI, terus kita ketik no enable configure terminal interface FA 0 0 IP address 192.168.1.1, yaitu gateway pada PC 0 tadi ya. Kemudian no SH, dan di kabelnya sudah warna hijau. Kemudian untuk kita lanjut, kemudian exit, kita berikan pada yang router untuk interface FA01 IP address 192.168.0.1. Subnet masknya lupa. Terus no SH, exit. Kemudian kita buka pada router 1, sama perintahnya kita lakukan CLI juga, ketik no enable configure terminal interface FA 0.1 yang kabel pada antara router 1 ke router 0. IP address 2.168.0.2. Ada titiknya di depan. Kemudian no SH. Oke, yang pada kabel antara router 1 dan router 0 sudah hijau. Kemudian untuk kabel antara router 1 ke PC 1, yaitu exit dulu, interface FA 0 IP address yaitu 172.10.10.1.
yaitu gateway untuk PC1 255.255.0.0 no SH exit. Oke, pada kabelnya udah warna hijau ya teman-teman. Kemudian untuk semua bisa sukses pada saat mengirimkan surat, kita lakukan read pada router 0, yaitu klik config read, kita tulis 192.168.10.0. Kemudian 172.168.172.10.0. Di router satunya juga sama, config read 192.168.0.0 172.168.1.0 172.168.172.10.0. Oke, kita tes kirim surat ya teman-teman. Kita lihat pada pojok kanan apakah sukses atau ini masih invalid, masih proses. Coba kita coba lagi. Oke, sukses. Antara router 0 ke PC1 kita coba, sukses. Terus antara router 1 ke PC0, sukses. Oke, sukses. Sekian simulasi. Baiklah, saya Febriani akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Materi yang saya bahas yaitu penjelasan simulasi jaringan router menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, pada praktek kali ini kita akan mencoba membuat simulasi jaringan router menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk men-setting router ini, kita harus mengetik secara manual dalam konsol agar settingan yang kita buat sesuai dengan topologi yang kita rancang. Contoh kasus, ada dua ruangan kerja yang berbeda tempat dan ingin dibuat menjadi satu jaringan agar tujuannya untuk share data. Nah, akan tetapi IP address dari masing-masing ruangan tersebut berbeda. Oke, sekarang kita buat sebuah jaringan dengan menggunakan satu router dan dua komputer. Di sini kita menggunakan kabel cross. Caranya yaitu hubungkan komputer A ke port pas Ethernet 00 dan komputer B ke port pas Ethernet 01 pada router. Nah, sekarang kita atur IP untuk masing-masing komputer. PC A menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya itu akan muncul otomatis yang bertipe 255.255.255.0. Nah, default gateway-nya 192.168.1.2. PC B menggunakan IP kelas B yang bertipe 172.16.10.1. Subnet masknya seperti yang tadi itu akan muncul otomatis. Lalu default gateway-nya 172.16.10.2.
seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya beralih ke router. Klik pada router lalu pilih menu CLI. Kita setting untuk interface fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 01. Jika ada pertanyaan continue with configuration dialog, yes atau no, pilih no. IP address yang disetting pada konfigurasi CLI router di atas adalah default gateway yang telah kita setting di masing-masing komputer tadi. Sekarang lihat pada jaringan yang sudah kita buat, titiknya sudah berubah jadi hijau. Oke, next. Angka terakhir, kita coba ping dari sisi A ke sisi B. Nah, seperti di slide ini, jika seperti ini maka ping telah berhasil. Nah, itu tandanya kedua komputer yang berada pada jaringan berbeda sudah saling terhubung. Demikian cara membuat jaringan router, menghubungkan beberapa komputer menggunakan router pada Cisco Packet Tracer. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.